Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam ini kita telah dapat hadir bersama-sama dalam kegiatan ibadah Ramadan yang tadi sudah Bapak Ibu lakukan, sholat berjamaah dari Isya, Tarawih dan Witir. Dan sekarang kita sedang memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi, dan kita peringati dengan kajian. Semoga kehadiran kita di rumah Allah ini membawa manfaat, membawa berkah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua serta orang-orang yang kita kasihi mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, karena ini peringatan malam nuzulul Quran, saya tentu akan bicara tentang Al-Quran. Puasa diperintahkan kepada orang yang sebelum kita, lalu dalam perintah puasa Al-Quran juga diturunkan, di mana Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Dalam ayat ini sebenarnya sudah tampak ya, sesuai dengan judul yang saya bawakan pada malam ini Bapak Ibu, yaitu fungsi Al-Quran bagi kita umat Islam. Fungsi itu kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti kegunaan dari sesuatu. Dan kalau kita lihat dari Al-Quran itu ada gunanya bagi kita. Jadi tidak hanya sebagai kitab suci yang diturunkan kepada umat Islam, seperti halnya Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud. Tidak hanya sekedar kitab suci, tetapi kitab suci yang benar-benar ada gunanya untuk kita, ada fungsinya. Allah menurunkan untuk kita. Nah, apa fungsinya? Itu pada ayat yang saya bacakan tadi dan juga dibacakan oleh adik kita tadi itu, saya akan coba jelaskan beberapa fungsi dari Al-Quran tersebut. Karena kadang-kadang kita selama ini Al-Quran itu hanya kita pahami kitab suci, kita baca, kita terjemahkan, kita amalkan. Bukan hanya sekedar itu, tetapi lebih daripada itu, Al-Quran itu memiliki fungsi yang sangat baik bagi kita umat Islam bila mana kita menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Nah, coba kita lihat ini. Yang pertama, fungsi dari Al-Quran itu adalah dia sebagai petunjuk. Kita hidup di dunia ini butuh petunjuk, Bapak Ibu. Diajarkan oleh guru, murid-murid itu petunjuk. Begini cara belajar yang baik, baca buku ini, tulis yang baik, pahami, lalu kalian resapi, lalu kalian coba terapkan. Ada petunjuk, lalu murid paham. Begitu juga dalam kehidupan kita yang lain. Ibu-ibu kalau keluar dari rumah lalu memakai kendaraan, bapak-bapak keluar dari rumah memakai kendaraan, itu harus mengikuti petunjuk lalu lintas. Perhatikan apel,
Ada yang belok kiri jalan terus. Ada yang belok kiri lihat petunjuk apil boleh lewat apa tidak. Kalau enggak kita bisa-bisa nanti kena tilang. Ya, apalagi sekarang ada tilang elektronik. Hati-hati kita. Polisi enggak perlu melihat, tapi nanti ketika kita bayar pajak tahu-tahu kita dapat denda karena kita melanggar aturan lalu lintas. Petunjuk. Kalau kita ikuti itu, kita selamat. Ya. Kita berkendara juga seperti itu. Ikuti semua aturan yang ada di mobil yang kita pakai, motor yang kita pakai. Selama ini kan kita sering keliru tuh karena petunjuk. Ratingnya kanan, beloknya kiri. Repot itu. Dikandani nesu gitu. Itu berarti dia tidak mengikuti petunjuk. Kalau belok kiri ya belok kiri. Ratingnya ya ke kiri. Jangan belok kiri ratingnya ke kanan. Ya, membahayakan gitu loh. Begitu juga obat yang kita minum Bapak Ibu. Dokter ngatakan, Bu, Pak, ini obat ini minum 1 kali sehari. Insya Allah kalau rutin Bapak Ibu minum sembuh. Ikuti itu. Wah, dokternya bilang minum 1 kali sehari sembuh. 1 kali. Gimana kalau saya minum sekalian 1 hari? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kelenger kita. Overdosis. Kenapa kita bisa overdosis? Karena kita tidak mengikuti petunjuknya. Ibu-ibu beli alat pel saja, itu perhatikan tuh kemasannya itu, cara pemakaian gitu kan. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, ukurannya segini, jangan dekat dengan mata kita gitu loh. Itu perhatikan, kalau enggak kita bisa celaka. Nah, Al-Quran itu lebih daripada itu. Dia memberikan petunjuk kepada kita untuk semua hal. Mulai dari kita membuka mata kita bangun tidur, hingga nanti kita menutup mata. Contohnya apa Pak? Oh banyak, saya memberikan soal makanan aja lah. Ya, kita soal makanan dianjurkan kita itu untuk makan. Tetapi untuk makanan itu kita pilih mana makanan yang halal boleh kita makan. Halal cukup? Belum. Tetapi juga harus thayyib. Halalan thayyiba. Halal tapi thayyib atau baik untuk tubuh kita. Saya mungkin pernah mengatakan gula itu baik, sehat untuk kita bagi orang-orang tertentu. Yang pasti gula itu halal. Tapi untuk orang yang diabetes, hati-hati kalau terlalu banyak gula. Garam itu kalau tidak ada, makanan rasanya tidak enak. Bagaikan sayur tanpa garam. Tapi ingat, bagi yang hipertensi, terlalu banyak garam bisa memancing naiknya tekanan darah. Ya. Jadi ada aturannya di dalam Islam itu. Begitu juga dalam jual beli. Ada akad di situ. Kenapa? Kalau kita jual beli, maka jadilah pedagang yang jujur. Jadilah pedagang yang tidak mengatakan kebohongan dengan jualannya. Dan itu di dalam Islam, dalam Al-Quran disebut dalam bab muamalat. Ya. Jadi semua diatur itu. Bahkan kita berjalan aja di bumi ini nggak boleh kita itu mendongak seperti ini. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di permukaan bumi ini dengan mendongakkan kepala, tandanya sombong. Ada semua Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin selamat hidup di dunia kita dan di akhirat kita, jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk. 185 surah Al-Baqarah itu sudah jelas. Hudal linnas. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Kenapa ada orang yang aliran sesat, ngaku Islam tapi melenceng dari ajaran Islam? Karena dia tidak mengikuti petunjuk yang dianjurkan oleh Al-Quran. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, ada dulu ya beberapa waktu lalu orang yang mengaku dirinya nabi. Kalau kita sudah tahu tuh Khatamul Anbiya yang terakhir adalah Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok ada orang percaya kepada orang yang mengaku nabi? Ada orang yang mengaku Jibril, ya. Ada orang yang mengaku nabi ini, nabi itu. Ada orang mengaku ini agama Ibrahim. Muncul terus itu keadaan-keadaan yang seperti itu. Bapak Ibu tenang saja. Ikuti Al-Quran, kita akan selamat. Kalau ada orang-orang yang dirinya mengaku nabi, silakan saja. Tapi kita tidak akan mengikutinya. Karena nabi yang terakhir sesuai dengan Al-Quran katakan, Khatamul Anbiya itu adalah Nabi Muhammad. Dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Selamat kita, ya. Begitu juga dalam menjalankan ibadah sholat kita, puasa kita. Ambil petunjuk dalam Al-Quran, ya. Sholat 5 waktu, ada perintah dalam Al-Quran, ya. Dijelaskan oleh hadis Nabi. Jadi kalau ada Bapak Ibu pernah membaca, mungkin di Sasak itu namanya, salah satu pulau di Nusa Tenggara Barat sana itu, ada namanya Islam Wetu Telu, ya. Jadi Islam tapi waktu sholatnya itu 3, ya. Tapi ternyata ditelusuri semakin jauh, itu memang Islam yang dipengaruhi oleh tradisi Sasak. Ya, sebuah tradisi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kalau kita nggak mengikuti Al-Quran dengan baik, kita bisa terpengaruh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Rasulullah menyuruh kita sholat, jelas dalam hadisnya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Begitu Kanjeng Nabi mengatakan. Loh, kita lalu bertanya, saya kan gak pernah lihat Kanjeng Nabi sholat. Nggak ada tutorial Nabi sholat di video YouTube, nggak ada. Nabi sholat lalu kita tonton, nggak ada. Belum ada YouTube masa itu, belum divideokan. Bagaimana kita tahu? Dari para sahabat turun kepada at-tabi'in, dari at-tabi'in turun kepada tabi'it tabi'in, lalu turun kepada ulama salaf, lalu turun kepada ulama khalaf, hingga ulama-ulama yang berikutnya. Makanya kita itu berguru pada ustadz, pada kiai, pada abuya. Kenapa? Karena mereka itu adalah sanad ilmunya atau kesambungan ilmunya itu dari Kanjeng Nabi hingga mereka. Jadi diajarkan terus. Nabi sholatnya begini, nyambung ke guru berikutnya. Nabi sholatnya begini, sampai ke kita sekarang. Sehingga sholatnya Rasulullah sampai ke kita bagaimana beliau itu sholat. Apa contohnya? Beliau itu sholat kalau jamaah itu ayatnya panjang-panjang apa pendek-pendek. Kalau beliau sholat berjamaah, memakai membaca ayat pendek-pendek. Itu Kanjeng Nabi, Pak. Dia paham betul. Karena jamaah itu tahu ada orang yang setelah itu nanti bekerja, ada ibu-ibu yang jamaah punya anak kecil, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Rasulullah kalau sholat berjamaah, beliau baca surat-surat Makkiyah, surat yang pendek-pendek. Tetapi kalau beliau sholat di rumah, sholat sunnah di rumah, mata kakinya itu sampai bengkak, Pak. Kata Aisyah. Kenapa? Karena beliau sholatnya lama, beliau zikirnya lama, baca ayatnya panjang-panjang. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sholat dengan ayat pendek, imamnya tuh enggak apa-apa, ya. Ini masalahnya kadang-kadang di rumah itu Fatihah kulhu, Fatihah inna a'taina, ya toh? Ya sesekali bacalah ya yang agak panjang lah, Sabbihisma rabbikal a'la gitu ya. Jangan pendek terus. Ini kadang-kadang tuh request itu, Pak Imam jodoh ya ayatnya gitu ya. Ya imam pun kadang-kadang kan menunjukkan kepintaran dia baca ayat ya Pak Imam gitu. Ini Pak Imam ini gitu. Jadi kalau baca imam kok kulhu terus poyorono ayat yang bisa dihafal oleh imamnya ini gitu kan. Ya. Jadi kita tuh harus paham bahwa Kanjeng Nabi sholat seperti apa, begitulah kita sholat. Beliau sholat di awal waktu, kita tiru sholatnya Nabi itu. Afdalus sholat fi awwali waktiha, kata Kanjeng Nabi. Sholat yang baik itu adalah di awal waktu. Subuh jam pinten? 6:30. Anek sholat 6:30.
Itu duha Bang ya. Kecuali bapak-bapak ronda malam gitu ya, lu kesiangan ya, itu enggak apa-apa. Nek wiridan biasa tiap sholat 7:30. Sholat apa? Ya itu kan sholat duha. Nah, jadi kita mengikuti Kanjeng Nabi itu seperti itu. Maka petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu kalau kita ikuti Bapak Ibu, sama halnya ketika kita mengikuti aturan yang ada di dunia ini, kita akan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Itu yang pertama. Lalu fungsi yang kedua dari Al-Quran itu apa? Yaitu Al-Furqan. Al-Quran itu sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Halal bayyin, haram bayyin. Jadi yang halal tuh kelihatan nyata, yang haram itu juga kelihatan. Kayak kita lah, makan daging babi halal apa haram bagi umat Islam? Haram kan? Walaupun ada selebriti itu pamer makan daging babi ya. Lalu bilang, oh, saya makan gini. Saya kira hanya untuk cari sensasi aja itu ya. Tapi mestinya dia insaf bahwa dia tahu seorang muslimah sebagai seorang muslim, dia tidak boleh menunjukkan sesuatu yang di luar kewajaran. Orang Islam kok makan 2B? Tidak ada itu. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu jelas itu. Ya. Bahkan ada kelompok dalam Islam, saya nggak sebutkan Bapak Ibu ya. Dalam Al-Quran tuh nggak disebutkan loh haramnya memakan babi, sehingga kita boleh loh memakan babi gitu. Ada itu kelompok, saya nggak sebutkan itu. Ya, tapi yang jelas papan-papan namanya banyak di Jogja ini. Nggak boleh itu kayak gitu. Khinzir bahasa Arabnya itu ada dalam Al-Quran nih. Kalbun, kalau bahasa Indonesianya itu anjing, mohon maaf, itu juga ada dalam Al-Quran dan diharamkan kita untuk memakan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sudah nyata, hei umat Islam, ini loh yang boleh kalian makan, ini yang tidak boleh kalian makan. Tujuannya apa? Untuk kebaikan kita semua. Jadi kalau kita ingin menunjukkan mana yang haram, mana yang halal, Al-Quran jelas mengatakannya kepada kita semua. Yang halal itu nyata, yang haram itu juga nyata. Misalnya kan ada orang yang, mohon maaf, minum darah ular kobra. Nah, dengar Bapak Ibu, ada kan katanya itu obat kuat Pak ya, katanya gitu loh ya. Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam itu, darah kok diminum ya. Tidak boleh kita meminum. Bangkai dimakan, tidak boleh. Yang boleh kita makan bangkai itu hanya bangkai ikan ya, boleh kita memakannya. Kalau yang lain itu kita nggak boleh ya. Tapi kadang-kadang ada orang, ini gak apa-apa, ini dalam Islam ini halal, ini boleh. Kecuali dalam hal-hal tertentu Rasulullah pernah membolehkan. Misalnya, tapi membolehkan beliau itu, hadis itu kan ada yang namanya itu qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Kalau qauliyah kata Nabi, tidak boleh makan ini, ada sabda Nabi. Fi'liyah perbuatannya Nabi, itu yang kita kenal dengan as-sunnah ya, apa yang dilakukan oleh Nabi gitu. Misalnya Nabi suka pakai baju hijau ya, itu sunnahnya Nabi ya. Nabi itu memanggil orang dengan panggilan yang senang, orang mendengarnya, itu sunnah Nabi. Ada yang takriri ya, ketika Nabi berperang, lalu pasukan kita umat Islam saat itu kekurang makanan, lalu sahabat menangkap ular untuk memakan daging ular tersebut. Lalu ketika mereka makan, mereka nggak nanya, kita kan lapar. Rasulullah diam saja. Diamnya Nabi Muhammad itu dianggap oleh para sahabat boleh memakannya. Dan ternyata begitu teliti, boleh memakan hal yang seperti itu dalam keadaan darurat. Kalau darurat jangan. Wah, saya makan ular ini, makan ular kok tiap hari, kok darurat. Kan ada itu di pasar apa itu, di Tomohon, di Minahasa, Bapak Ibu nggih. Itu di sana itu kulinernya ekstrim. Yang dimakan kalong, ular, tikus, betul. Itu dipejeng gitu. Nggak babi biasa lah ya. Yang dimakan itu yang aneh-aneh gitu yang dimakan itu. Kita umat Islam diajarkan untuk tidak memakan seperti itu. Kenapa? Allah mengatur kita, makanlah yang halal juga baik untuk kesehatan kita. Dan cara membedakannya apa?
Al-Quranlah yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Bahkan Kanjeng Nabi kalau memakan hewan itu pastikan memakan hewan yang disembelih dengan baik. Kalau tidak disembelih dengan baik, jangan dimakan. Karena Rasulullah mengatakan fahsinu zabha. Lakukan cara menyembelihnya dengan cara yang baik. Ya, saya kadang-kadang mengkritisi orang-orang yang di luar Islam itu. Contohnya apa Bapak Ibu? Umat Islam kalau Idul Adha menyembelih sapi segitu banyaknya, kasihan itu. Dan khususnya masyarakat Hindu itu sangat sensitif di India, khususnya pada umat Islam. Kenapa? Karena pada hari itu hewan yang sangat dimuliakan oleh masyarakat Hindu disembelih oleh umat Islam. Mereka sensitif banget loh, apalagi kalau dibawa ke isu-isu agama. Sering terjadi setiap Idul Adha itu kerusuhan di India itu. Ya. Makanya tradisi ini dilakukan oleh para sunan di Jawa masa lalu, khususnya di Kudus, karena menghormati Hindu yang ada di Kudus masa lalu. Para sunan waktu itu mengganti menyembelih sapi dengan kerbau. Makanya kalau di Kudus itu kan lebih banyak hewan kerbau. Itu hebatnya Indonesia gitu. Kalau di tempat lain kan ya gimana, adanya juga sapi, ya udah sapi saja. Cuma kadang-kadang orang lupa bahwa ada orang yang menyembelih hewan tanpa nilai-nilai kemanusiaan. Bapak Ibu, sapi itu kalau disembelih, kalau bukan dengan cara Islam, itu pakai mesin. Dia digotong lagi. Dituntun untuk masuk ke sebuah pintu, nanti didorong begitu Bapak Ibu, masuk sapinya, keluar itu jadi sosis. Itu yang kita makan kadang-kadang itu, tanpa ada pengulitan, tanpa ada dibuang kotorannya. Ya di situ kita makan tanduknya, makan bulunya, makan kotorannya, makan dagingnya. Keluar sudah jadi sosis. Kok tidak ada yang mempermasalahkan? Kenapa umat Islam menyembelih hewan dengan begitu baiknya kok dipermasalahkan? Kan tidak adil. Belum lagi kayak Kentucky Fried Chicken, California Fried Chicken, yang bosok-bosok chicken itu loh Bapak Ibu. Ayamnya itu ngadek aja udah gak kuat Pak. Kadang cuma dipelintir kepalanya, tek, udah mati. Karena dia disuruh makan terus toh. Jadi saking makan terus, karena makanan yang dia makan itu kan mendorong dia untuk selalu makan, biar badannya gemuk gitu loh. Ayam-ayam ini. Dan membunuhnya itu tidak seperti kita. Makanya kalau mohon maaf ibu-ibu ya yang membeli ayam di pasar itu, kalau ada cutilan dikit seperti ini sebaiknya nggak usah dibeli. Ya. Tapi kalau ada potongannya di sini, itu yang bagus dibeli. Dan saya biasanya kalau sama keluarga kalau beli ayam saya pastikan yang disembelih dengan baik. Kan ada cuma dicutil gitu ya. Apalagi ayam lehor Pak, gampang matinya. Karena memang udah nggak ada tenaganya. Berdiri aja dia nggak kuat kok. Ya, karena memang dia hanya disiapkan untuk dipotong. Lain halnya kalau ayam kampung. Ini bukan ayam kampungan ya, ayam kampung. Yang biasanya kita membelinya harganya lebih mahal. Itu lebih enak daging. Itu dalam Islam. Al-Quran sebagai pembeda. Lalu yang ketiga, ini yang menarik Bapak Ibu. Al-Quran itu adalah syifa'ul linnas. Al-Quran itu adalah obat bagi manusia, obat rohani. Kenapa Al-Quran itu bisa menyembuhkan? Tubuh kita terdiri jasmani dan rohani. Tetapi antara kesehatan jasmani dan rohani, pengaruhnya lebih besar kesehatan rohani. Rohani kita sehat 80%, tubuh kita sehat 20%. Kalau sakit jasmani kita itu, rohani kita sehat, itu penyakit jasmani kita sembuh. Bapak Ibu olahraga biasa, diperiksa dokter, Bapak jantungan, itu bisa semaput itu, karena nggak nyangka jantungan kok divonis jantungan. Tapi Bapak Ibu, aduh saya ini sakit, jangan-jangan saya ini penyakit jantung, jangan-jangan saya sakit liver, jangan-jangan saya sakit ini macam-macam. Begitu dicek, enggak Bu, Bapak baik, sehat, udah ngadek gitu udah, pengen mangan semua oke. Kenapa? Karena pikirannya, rohaninya itu yang diobati. Maka untuk menyehatkan jasmani kita, sembuhkan, sehatkan rohani kita.
Luka kaki kita ini Bapak Ibu, tapi rohani kita sehat, tuh nggak kerasa itu. Ya. Tapi kalau badan kita sehat, kaki kita sehat, tangan sehat, pikiran sehat, lalu ada orang yang membuli kita, ada orang yang memfitnah kita, pikiran kita terganggu, kita murung, kita stres, bisa semaput Pak, Bu, bisa stroke bahkan. Kenapa? Karena yang diserang adalah rohani. Maka kalau kita ingin sehat rohani kita, perbanyaklah membaca Al-Quran. Stres, banyak pikiran, banyak tekanan dalam hidup kita. Anaknya kok yo nakal, kemudian utang kok yo lunas gitu toh. Baca Al-Quran Pak. Tenangkan semua itu dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sesungguhnya adalah obat bagi manusia. Ada orang kerasukan, gimana cara menyembuhkannya? Al-Quran. Itu yang kita kenal dengan ruqyah. Makanya kalau nggak diruqyah nggak bakal keluar dia setannya itu Bapak. Ya. Kalau diruqyah dengan baca Al-Quran, keluar itu nanti. Karena itulah Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Saya bacakan surat Yunus 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil alamin. Apa kata Allah? Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran. Apa itu pelajaran? Al-Quran dari Tuhanmu. Al-Quran itu penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang mukmin. Sudah jelas Bapak Ibu nggih dari terjemahannya itu. Maka kalau kita ingin hidup kita tenang, hidup kita ingin bahagia, perbanyaklah membaca Al-Quran. Raketang 1 lembar sehari gitu ya. Raketang 1 ruku sehari, tapi ajak. Al-Quran kita lecek di rumah ini karena sering dibolak-balik halamannya. Itu jauh lebih bagus daripada Al-Qurannya tetap tampil bagus, tapi halaman-halamannya masih nempel karena nggak pernah dibuka. Kadang ketika ada orang tetangga sebelah rumah meninggal, Pak, Bu, ini kurang Al-Quran ini, boleh pinjam nggak Al-Quran? Oh ada, sibuk kita nyari. Kemana ya Al-Quran itu ditaruh ya? Di mana ya disimpan? Kenapa? Karena Al-Quran itu nggak pernah dibaca. Ini bukan jamaah di sini, orang yang nggak pernah ke masjid biasanya. Kenapa? Karena kalau Al-Quran itu biasanya taruh di tempat-tempat yang kita sering. Kita sholat misalnya di kamar kita, itu ada Al-Quran di situ. Kita sholat di ruang tamu, ada Al-Quran di situ. Rak buku yang tidak dikunci. Kalau ada buku mahal, ada arsip-arsip penting, oke lah dikunci, ada ijazah. Tapi Al-Quran itu jangan dikunci. Taruh tuh kayak masjid kita ini. Nah itu seperti itu. Kayak di Madinah itu kan gitu, di Mekah itu kan. Setiap sudut itu ada Al-Quran. Dipermudah orang untuk mengambilnya. Butuh Al-Quran tinggal ambil, baca. Al-Quran sobek-sobek, tidak apa-apa. Daripada Al-Quran itu bagus tapi nggak pernah disentuh. Karena kadang-kadang kita banyak mana membaca Al-Quran dari membaca WA kita. Banyak membaca WA. Jujur kita ini. Oh tapi Pak Taufik, saya membaca WA juga membaca Al-Quran lewat Android. Nah alhamdulillah, nggak banyak loh Bapak Ibu, orang sekarang ngaji itu kan baca Al-Quran lewat HP. Di Android kan ada Al-Qurannya. Itu enggak apa-apa, bagus itu. Ya, enggak harus membawa Al-Quran kita kemana-mana. Kadang saya perhatikan tuh ada orang di stasiun, di tempat umum lah, ada orang di bandara sambil nunggu baca Al-Quran lewat HP, bagus itu. Tapi kalau ada orang lagi suntuk nunggu lalu ketawa ketiwi, saya yakin dia bukan baca Al-Quran. Karena Al-Quran tidak membuat orang tertawa. Kan ada itu kan orang hahaha, itu banyak itu. Karena biasanya ngirim video yang lucu-lucu ya toh, atau dia nonton emoji atau stiker yang lucu lalu ketawa gitu kan sendiri. Dan kadang-kadang kita tuh senewan karena Android ini. Ketawa sendiri, garuk-garuk kepala sendiri, mojok sendiri, kumpul bareng-bareng, sibuk sendiri dengan HP-nya gitu loh. Besok Bapak Ibu silaturahmi lihat aja itu. Orang sibuk dengan HP-nya sendiri. Padahal acaranya kumpul keluarga, tapi kok sibuk dengan
HP masing-masing. Nah, mulai sekarang besok kalau ada acara-acara seperti itu bilang aja, mohon maaf, ini acara kumpulan, tolong matikan HP, kita fokus di acara kita ini. 15 menit aja. Susah, Pak. Habis itu ngumpet-ngumpet keluar sebentar, ada panggilan penting gitu. Habis itu balas gitu keluar. Biasa kayak gitu. Ya. Jadi kita jangan sangat bergantung kepada Android. Android tidak akan menyelamatkan kita. Kalau petunjuk-petunjuk di dunia bisa, tapi di akhirat belum tentu, kecuali kita gunakan untuk kebaikan. Dan ingat Bapak Ibu, kuburan alam barzah itu gelap, dan yang menerangkannya adalah apa? Bacaan Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan, zayyinu buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumah kalian itu dengan salat dan dengan bacaan Al-Quran. Rumah itu bukan hanya untuk tempat makan, bukan hanya untuk tempat tidur, bukan hanya untuk tempat bernaung. Perbanyak sholat di rumah kita itu, biar rumah kita itu auranya positif. Coba Bapak Ibu masuk ke rumah orang yang orang itu nggak pernah sholat, itu auranya beda dengan rumah orang yang ahli ibadah. Berasa kok Bapak Ibu. Coba saja buktikan. Sama halnya wajah-wajah orang yang sering wudu dengan orang-orang yang tidak pernah wudu, tapi dia muslim atau muslimah, itu kelihatan yang glowing dengan yang butek. Betul. Walaupun ibu-ibu ke Navagrin misalnya ya, beda. Karena aura orang yang berwudu itu beda. Karena di situ ada doa kita kepada Allah agar Allah itu memberikan pencerahan kepada kita. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin wa ja'alni minal mutahhirin. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang suci. Suci muka Bapak Ibu itu. Makanya jangan lupa kalau habis wudu itu berdoa. Supaya apa? Supaya muka Bapak Ibu itu glowing. Kalau ditambah bonus boleh, mau ke LBC, mau ke Natasha, mau ke Navagrin, monggo, gak apa-apa gitu loh. Tetapi wudu itu sejatinya membuat muka kita itu bersih. Maka hiasi itu dengan banyak sholat di rumah kita itu, dan banyak kita itu membaca Al-Quran. Oh, rumah saya banyak Al-Quran, tapi gak pernah dibaca, gak fungsi Bapak Ibu. Oh, rumah saya ada kaligrafi, gede-gede, bagus, saya beli mahal, tapi kita nggak memfungsikan kaligrafi itu untuk kita amalkan dan kita baca, maka dia tidak akan berguna. 30 menit Pak Imam, cukup ya? Tambah lagi Bu? Oh, Alhamdulillah. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan semoga peringatan nuzul Quran ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Al-Quran yang kita baca dan kita amalkan ini nanti akan menjadi penerang kita saatnya di alam barzakh. Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.